Poros Tanjung Margo ke bulan 5 2001 terkait perkara pengeroyokan. Untuk sementara perkara ini masih dalam penyelidikan. Untuk penyelidikan sudah dilakukan beberapa saksi. Nah, setelah itu baru kita klarifikasi. Nah, setelah itu baru kita laksanakan gelar awal untuk menentukan apakah perkara ini dapat dinaikkan sidik atau tidak. Itu. Selanjutnya kami akan memberikan SP2HP ke pihak pelapor. Nah, jadi harap bersabar. Jadi setiap laporan yang masuk ke kita tindak lanjuti, gitu. Demikian. Ya. Oke. Nah ini dan kan rentang waktunya sudah hampir 1 tahun dan tadi dari pelapor mengatakan bahwasannya yang menangani perkara ini kan sebelum kemudian ini apa dia masuk jabat di sini. Tentu menjadi harapan kita bersama dan ya. Kira-kira dalam waktu dekat ini langkah-langkah yang memang ini apa untuk keadilan bagi masyarakat ya, terkait dengan perkara hukum kan. Ya, langkah-langkah ke depannya. Ya, tetap kita lakukan penyelidikan. Iya. Kita lakukan gelar, mungkin perkara ini kalau ada ditemukan pidana, kita naikkan tindak sidik sampai tuntas. Iya. Ya. Artinya ini apa pihak dari Polsekta ini, Polsekta Gandus akan profesional ya. Tetap profesional. Iya, tetap profesional. Karena kita menemukan profesional. Iya, bekerja. Oke. Sesuai aturan yang ada. Oke. Sip. Oke, makasih. Iya. Kalau dari pelapor kayak mana? Ya cukup dulu lah. Sementara tadi sudah dijelaskan kan. Sudah dijelaskan, kita tunggu ininya hasil dari ini dari panggilan dari Kanit ke depannya. Perkara ini. Artinya kita mengapresiasi ya, Iya. mengapresiasi Kanit Reskrim kan Polsekta Gandus yang sudah ini apa dia menerima kan untuk menindaklanjuti. Bukan mandek sebenarnya. Bukan mandek tapi akan menindaklanjuti perkara ini. Oke. Ada tambahan dari cukup ya? Terima kasih kepada Pak Kanit Adrian ya. Semoga kasus ini bisa ada sebuah solusi yang terbaik sama-sama ada penegakan keadilan. Iya. Terima kasih. Oke, ya. Yalah, itulah ya. Oke, sahabat Suprareja dimanapun Anda berada dari ibu kota provinsi ya, lebih dikenal dengan Palembang, ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini Suprareja sedang berada di Polsek Gandus, Polrestabes Palembang. Nah, dalam kesempatan ini Suprareja akan berbincang-bincang dengan salah satu warga dari Gandus ya. Entah apa yang menjadi masalah. Untuk itu kita akan tanya-tanya langsung dengan pihak pelapor, kayaknya pelapor. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Ya, selamat siang. Oke, Pak. Siang. Yo. Ini siapa yang bisa jawab? Ini, Pak. Nah, ini kita mau tanya, Pak. Kenapa kalian hadir ke sini? Kehadiran kami di sini sebenarnya untuk mengklarifikasi. Iya. Mengklarifikasi laporan dulur kami ini. Yang kalau lebaran gagek sudah setahun. Siapa dulurnya, Pak? Namanya? Endang Tarmizi. Endang Tarmizi. Dari Gandus. Dari Gandus. Bapak sendiri siapa nama, Pak? Amin. Amin. Ya, oke. Jadi laporan Endang ini kalau lebaran gagek itu sudah setahun. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Saksi sudah diperiksa, visum sudah dikasih. Makanya kami selaku ormas, Endang juga anggota kami, pengurus kami ormas, kami merasa berkewajiban mendampingi mencari kejelasan di mana permasalahan ini sampai dia tidak bisa naik. Nah, sudah tadi bertemu dengan Kanit Reskrim. Sudah tahu Pak Kanit ini juga baru. Iya. Baru 2 bulan. Dia di Polsek Gandus ini. Kanit Reskrim yang baru sekarang. Iya, dia sudah sudah melihat kejanggalan itu. Makanya kemarin kata Kanit mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu kemarin dia sudah gelar perkara dengan pengacara kami. Iya. Nah, tadi sudah kami menghadap dan Pak Kanit menjanjikan tidak ada laporan yang tidak dilanjuti. Dan Pak Kanit tadi paling lambat 1 minggu nanti ada kabar ke Endang. Pihak pelapor. Itu sudah dinaikkan ke lidik. Nah, itu janji Pak Kanit dan kami merasa cukup
puas dengan tanggapan Kanit tadi, yang selama ini tidak ada kejelasan. Iya. Nah mungkin kami juga sudah merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Kalau memang macet di sini, kami sudah ada langkah ke sini, ke sini, ke sini. Nah mungkin untuk Kanit berjanji 1 minggu, kami tunda dulu. Kita kasih kepercayaan ke Kanit, biar Kanit yang menindaklanjuti laporan itu. Itu kali sih. Artinya penegasannya lain apa? Laskar apa? Laskar Abapaten. Abapaten ya, mendampingi pelapor untuk meminta keadilan, mungkin macam itu ya. Sebagai warga negara Indonesia, secara hukum, minta kepastian hukum gitu kan. Nah, ini tanggapan terkait dengan tadi Kanit Reskrim sudah memberikan sinyal bahwa perkara ini dia akan menindaklanjuti lagi, akan dibuka kembali, akan ditindaklanjuti dengan janji tadi 1 sampai 2 minggu dia akan segera action lah gitu kan. Tanggapannya dengan dari Kanit Reskrim tadi yang sudah merespon gitu kan. Ya, kami sangat mengapresiasi. Iya. Dan yang tadi mungkin kepercayaan kami ke Polsek Gandus ini mungkin sudah berapa persen dengan penjelasan Kanit tadi, ya kami terima kasih. Timbul mungkin ada lagi timbul kepercayaan kami bahwa memang ada keadilan hukum di sini. Artinya masyarakat semua dilayani. Nah, masyarakat semua dilayani. Itu yang kami datang ke sini mempertanyakan itu. Apakah hukum ini di Polsek Gandus ini adil untuk seluruh warganya? Masalah kalau kami nilai kemarin, kami beranggapan tidak adil. Sudah hampir setahun nggak jalan, tapi laporan yang bersangkutan sudah jalan. Malah istrinya sudah hampir putus vonis. Tapi sudah mendengar tanggapan Kanit tadi, ya alhamdulillah kami apresiasi dan kami menghargai. Kami tunggu memang tadi Kanit janji Kanit ke kami, dan langkah-langkah yang akan kami ambil untuk kami tunda dulu. Nah, ini kita minta bocoran, Pak. Minta bocoran perkaranya seperti apa itu? Siapa yang jadi korban dan jadi korban apa kayak kan? Bisa minta bocoran sedikit lah. Masalahnya ini anak aku dijual oleh tetangga. Nah, tetangga itu kapan kejadian itu? Kejadian itu pas hari Lebaran pertama. Lebaran Idul Fitri tahun 2021 kemarin. Iya, betul. Nah, begitu anak saya mau berkunjung ke rumah awaknya bersilaturahmi, tiba-tiba anak saya lewat di depan rumah Ibu Nadine. Ibu Nadine membuka pagar, langsung menjulak anak saya, mendorong dan sama lakinya melilitkan jilbab di leher anak saya bernama Dwi Agustina. Nah, tiba-tiba dari saat itu anak saya yang bernama Tiara melaporkan kepada uaknya Ana Diana bahwa ayunya Dwi itu nangis dianui oleh Ibu Nadine sama Ferdiansa. Datanglah uaknya tadi maksud bertanya, tiba-tiba dapat kata-kata yang melontarkan yang tidak menyenangkan di hati. Karena dia mengatakan bahwa Ana itu tukang pembantu, tukang mencaci maki, yang ngatoi lonte lah kan, yang rumah ngontrak lah kan, ujung-ujungnya ribut. Karena ribut itu waktu itu Ayu tuh mau bertanya, tiba-tiba Ibu Nadine langsung menarik tangan Ayu Ana tadi, diajaknya lah ribut. Nah, pada saat ribut itu banyak warga tiba-tiba dipisahi oleh warga. Artinya ada dugaan tindakan kekerasan, mengenai dugaan penganiayaan. Jadi sudah terjadi perkelahian kayak gitu. Si Ana tadi dilaporkan ke Polsek, ya kan, sama-sama juga si Ana melaporkan. Sama-sama melapor. Sama-sama melapor. Pihak istrinya Endang ini yang ditahan. Ditahan dan saat ini sudah diadilin di pengadilan, sampailah waktu terjadi musibah dan divonis berjelang berapa kejadian tersebut, berapa bulan, itu anaknya Pak Anak saya meninggal dunia sama cucu saya. Sempat istri saya tidak bisa melihat anak saya yang terakhir kalinya karena ditahan oleh pihak dia tahan lah. Maka dari itulah ini bapak-bapak sekalian meminta menanyakan kembali perkara ini untuk menuntut keadilan. Betul. Kenapa laporan dari pihak bapak kok tidak ada tindak lanjut seperti itu kan? Betul, Pak. Pisangnya ada, itu pisang dari Bayangkara ada. Jadi merasa tidak adil gitu. Tapi kan hari ini kan insya Allah kan kita sudah mendengar sama-sama tadi dari Kanit Reskrim bahwasanya keadilan itu akan ditegakkan. Akan ditegakkan. Betul, Pak. Oke, terakhir ada tambahan closing statementnya atau dari Oke, kita sih berharap keadilan ini sama-sama ditegakkan karena
saudara kami, istrinya sudah divonis, sudah kurang lebih menjalani hukuman 4 sampai 5 bulan. Kami harap hukum di Indonesia tetap ditegakkan. Kapolsek dari Polsek Gandus dan Kanit Pak Andrian itu dapat menegakkan hukum ini seadil-adilnya. Itu saja. Ya. Kami terima kasih kepada teman-teman media, kepada saudara semuanya. Terima kasih. Oke, sahabat Suprareja, dimanapun Anda berada, itulah tadi ya bincang-bincang kita dengan warga Gandus yang menjadi korban dan melapor dan menanyakan kembali hari ini. Nah, alhamdulillah hari ini sudah ada respon positif dari Polsek Gandus melalui Kanit Reskrim akan menindaklanjuti laporan tersebut. Oke, sahabat Suprareja, kita akan kembali lagi di channel yang sama di kesempatan yang berbeda. Oke, Pak. Terima kasih.